Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lutfia Indah Nurul Hafifah di mata pelajaran akuntansi dasar. Hari ini kita akan memasuki materi baru mengenai memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi, yaitu KD 3.4. Anak-anak, tolong disiapkan alat tulis dan juga laptop atau smartphone-nya. Jangan lupa dicatat materi ini. Catat poin-poin pentingnya. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, siswa dapat menjelaskan asumsi dan konsep dasar akuntansi. Lalu dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi, menyusun konsep dasar akuntansi, menganalisis prinsip-prinsip akuntansi, mengklasifikasikan asumsi dan konsep dasar akuntansi, serta mengklasifikasikan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Materi yang akan kita pelajari yang pertama ada asumsi akuntansi, lalu ada prinsip akuntansi. Selanjutnya ada sedikit quotes dari Nelson Mandela. It always seems impossible until it is done. Segala sesuatu terlihat tidak mungkin sampai sesuatu tersebut selesai. Nah, jadi begitupun dalam kalian misal melakukan tugas, mengerjakan tugas. Sebelum dilakukan mungkin terlihat tidak mungkin gitu ya, tapi setelah dilakukan, setelah dijalani ternyata kalian bisa enjoy, bisa melewati semua itu. Jadi ibu harap kalian terus semangat, jangan pernah pesimis, harus selalu optimis. Ini masuk ke materi pertama, yaitu asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini ada dari berbagai macam pendapat ya. Yang pertama ada dasar tunai atau cash basic. Cash basic ini adalah dasar akuntansi yang menetapkan bahwa pencatatan transaksi atau peristiwa ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Jadi pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi transaksi yang mempengaruhi kas. Lalu ada accrual atau accrual basic. Nah, dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi, pencatatannya itu dilakukan pada saat kejadian dilakukan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Lalu ada konsep entitas atau kesatuan usaha. Yang dimaksud konsep kesatuan usaha adalah akuntansi harus berlaku untuk setiap unit ekonomi secara terpisah. Dengan demikian, kejadian keuangan yang menyangkut suatu ekonomi tidak boleh tercampur dengan unit ekonomi lain maupun dengan pemiliknya. Jadi, satu unit ekonomi itu tidak boleh bercampur dengan unit ekonomi yang lain maupun dengan pemiliknya. Lalu ada kelangsungan usaha atau going concern assumption. Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya berkesinambungan di masa depan dan tidak bermaksud mengurangi skala usahanya atau bahkan melikuidasi. Jadi, asumsinya itu bahwa perusahaan akan terus berjalan ke depannya. Konsep ini menyatakan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang tak dapat diramalkan. Jadi, untuk itu diperlukan laporan keuangan secara periodik untuk mengatur tingkat keuangan kemajuan usaha tersebut. Lalu ada unit moneter atau monetary unit assumption. Seluruh transaksi dan peristiwa ekonomi dapat dinyatakan dalam satu mata uang tertentu. Konsep ini bertujuan sebagai dasar untuk mengabaikan efek inflasi di dalam laporan akuntansi. Lalu ada periode akuntansi atau accounting period assumption. Laporan keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berkala, dibagi dalam periode tertentu atau periode akuntansi. Nah, diperlukan konsep periode ini untuk mengetahui atau menggambarkan mengenai kinerja perusahaan yang diperoleh saat perusahaan tersebut mencairkan hartanya menjadi kas. Nah, alasannya adalah agar pihak yang mengambil keputusan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan melihat kondisi serta kebijakan yang akan diambil.
Lalu selanjutnya ada asumsi menurut GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Yang pertama ada asumsi kesatuan bisnis, akuntansi. Asumsi ini memperlakukan perusahaan secara terpisah dari pemilik dan manajer, dan akuntansi ini hanya mencatat transaksi yang terkait dengan perusahaan. Lalu yang kedua ada asumsi kesinambungan bisnis akuntansi. Dalam asumsi ini, aset perusahaan akan membaginya dalam jangka panjang dan membagi kewajibannya dalam jangka pendek dan panjang. Yang ketiga, ada asumsi periodisasi tepat waktu. Nah, asumsi ini mengasumsikan kehidupan perusahaan akan berkelanjutan. Dan atas dasar ini, laporan keuangan akan dipublikasikan berdasarkan periode dalam periode waktu yang konsisten. Lalu ada asumsi dalam pengukuran unit moneter. Akuntansi ini hanya dalam bentuk catatan dan laporan kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kelima, ada asumsi kewajaran bisnis. Dalam asumsi ini, kedua belah pihak terlibat dalam transaksi, pembeli dan penjual bekerja secara mandiri, bebas, dan rasional. Setiap pihak harus berusaha mencapai kesepakatan untuk memuaskan kedua belah pihak. Lalu ada asumsi keandalan. Asumsi ini hanya catatan bukti transaksi yang memadai dan hanya menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk orang yang tertarik. Selanjutnya ada konsistensi. Asumsi akuntansi ini percaya bahwa metode yang konsisten dalam akuntansi harus dapat digunakan dalam periode ke periode, tetapi juga dapat diganti selama metode tersebut lebih tepat. Lalu ada asumsi akrual. Akuntansi ini menggunakan basis akrual, di mana pengakuan penerimaan muncul ketika diterima dan pengakuan biaya dapat terjadi ketika digunakan atau tanpa uang tunai. Selanjutnya ada prinsip akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya atau cost principles. Prinsip biaya ini menekankan bahwa harta atau aset dicatat pada biaya perolehannya, cost principle. Lalu ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Pada prinsip ini, pendapatan menekankan bahwa pendapatan harus diakui saat periode pendapatan itu terjadi. Jadi ketika kita mendapatkan pendapatan, pada saat itu pula pendapatan harus diakui. Jadi berdasarkan peristiwa itu terjadi. Lalu ada prinsip mempertemukan atau matching principle. Prinsip ini merupakan mempertemukan antara biaya dengan pendapatan yang timbul dari biaya yang dikeluarkan tersebut. Lalu ada prinsip penandingan biaya pendapatan. Prinsip ini menekankan bahwa pengakuan pendapatan harus ditandingkan dengan beban terkecil dalam satu periode yang sama. Prinsip ini menghendaki laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Daya banding akan ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, dan praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan tahun sebelumnya. Lalu ada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principles. Nah, pada prinsip ini, pengungkapan penuh menekankan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara full, fair, dan adequate. Prinsip ini bermaksud untuk memastikan laporan keuangan yang disusun hendaknya dapat menghasilkan dan memberikan semua informasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Ibu akan mengirimkan tugasnya di grup WhatsApp. Bila ada yang ingin ditanyakan, mangga ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.